balik tenangnya aliran Sungai Tanjung Selor, tersembunyi kisah kelam yang jarang diketahui orang. Sebuah cerita tentang arwah yang terperangkap, kuntilanak penuh dendam, dan sosok penjaga gaib yang menjaga wilayahnya dengan kejam. Semua bermula dari sebuah penemuan tak terduga. Tulang belulang di dasar sungai yang ternyata membuka pintu menuju dunia yang tak kasat mata. Apa yang sebenarnya terjadi di sungai ini? Siapa sosok penjaga misterius yang marah kepada manusia? Dan apa janji besar yang harus ditepati demi menjaga kedamaian? Mari kita ungkap cerita penuh teror ini. Kisah nyata dari Sungai Tanjung Selor, di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib seakan menghilang. Selamat datang di Mantra, Malam Nusantara, tempat di mana cerita-cerita mistis Nusantara kembali hidup. Siapkan diri Anda, karena malam ini kita akan menyusuri kegelapan yang tak terbayangkan. Tanjung Selor, ibu kota Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, adalah tempat yang dikenal karena keindahan sungainya yang mengalir tenang. Namun, di balik itu semua, ada cerita menyeramkan yang tak banyak orang tahu, terutama di sebuah kawasan bernama Tanjung Palas Seberang. Kawasan ini dihuni oleh masyarakat dengan kehidupan sederhana, tetapi memiliki banyak kisah yang berbau mistis. Malam itu, Arman, seorang pengemudi perahu kecil yang sering membawa penumpang menyeberangi sungai, baru saja selesai bekerja. Ia biasanya menyelesaikan pekerjaannya pukul 8 malam, tetapi malam itu ia terpaksa lembur karena ada acara pernikahan besar di Tanjung Selor yang membuat banyak orang pulang terlambat. Arman dikenal pemberani. Ia sering menyeberangi sungai seorang diri, bahkan di tengah malam. Sungai Kayan yang menjadi jalur transportasinya memang gelap di malam hari, tetapi ia tak pernah merasa takut. Baginya, air adalah sahabatnya. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Arman memutuskan untuk pulang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara malam terasa sunyi. Tidak ada suara burung hantu, jangkrik, atau suara alam lainnya. Hanya ada suara dayung yang mencipratkan air saat perahunya melaju perlahan ke seberang. Di tengah perjalanan, Arman melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah sosok perempuan berdiri di tepi sungai. Ia mengenakan pakaian putih yang lusuh, rambutnya panjang terurai, dan ia tidak bergerak sama sekali. Awalnya, Arman mengira itu hanya seorang penumpang yang terlambat pulang. Masih ada orang jam segini, gumam Arman. Ia mendayung lebih cepat, berpikir untuk menawarkan tumpangan. Namun, semakin dekat ia mendekati sosok itu, perasaannya semakin tidak nyaman. Sosok perempuan itu tidak menunjukkan tanda-tanda hidup. Ia tetap berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter, Arman menghentikan perahu. Ia merasa ada yang salah. Perempuan itu tidak mengangkat kepala, hanya menunduk. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa kecil yang samar, seperti tertahan. Suara itu bukan berasal dari perempuan di depannya, melainkan dari belakangnya. Arman refleks menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia merasa bulu kuduknya meremang. Siapa di sana?
Tanyanya dengan suara sedikit gemetar. Tidak ada jawaban. Ia kembali melihat ke arah perempuan di tepi sungai, tetapi sosok itu sudah menghilang. Arman merasa dadanya sesak. Ia segera mendayung dengan cepat menuju ke arah Tanjung Selor. Namun, saat ia hendak menyeberang lebih jauh, suara tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Seakan-akan suara itu berada tepat di dekat telinganya. "Jangan bercanda. Kalau ada orang, tunjukkan diri," teriak Arman dengan putus asa. Tidak ada yang menjawab. Ia menengok ke belakang, berharap menemukan penumpang gelap yang mungkin melompat ke perahunya. Tetapi yang ia lihat justru lebih menyeramkan. Sosok perempuan bergaun putih tadi kini berdiri di ujung perahunya, menghadapinya dengan wajah yang setengah tertutup rambut. Arman tidak mampu berkata-kata. Tubuhnya gemetar hebat. Ketika perempuan itu mengangkat wajahnya, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Wajah perempuan itu hancur separuh, matanya hitam legam, dan senyumnya menyeringai lebar dengan gigi-gigi tajam. Sosok itu menunduk perlahan, lalu tiba-tiba mendekat dengan gerakan yang tidak wajar, seolah-olah tubuhnya melayang tanpa menapak. Arman berteriak sejadi-jadinya sambil mencelupkan dayung ke air, mendayung dengan kekuatan penuh untuk menjauh dari sosok tersebut. Namun, tidak peduli seberapa keras ia mendayung, suara tawa perempuan itu terus mengikutinya. Ketika ia merasa tak mampu lagi, perahunya tiba-tiba berhenti sendiri. Arman jatuh terduduk. Ia menatap sekeliling dan menyadari bahwa ia berada di tengah sungai dengan air yang tampak lebih hitam dari biasanya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya gelap yang pekat dan angin dingin yang menusuk. Tiba-tiba, suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini seperti bisikan di telinganya. "Kau sudah melihatku, sekarang aku akan menemanimu." Seketika itu juga, perahu Arman berguncang keras. Ia merasa ada sesuatu yang mencoba mengguncang perahu dari bawah air. Ia berusaha berdiri dan mengambil dayung, tetapi tubuhnya terasa lemas. Dari sisi perahu, muncul sepasang tangan pucat dengan kuku panjang yang mencengkeram tepi perahu. Arman hanya bisa pasrah ketika sosok itu muncul dari dalam air dengan wajah yang sama menyeramkannya. Ia menutup matanya dan mulai melafalkan doa yang ia ingat. Perlahan, suara-suara menyeramkan itu menghilang, digantikan oleh suara jangkrik yang kembali terdengar. Ketika ia membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Perahunya mengapung tenang di dekat tepi sungai, tidak jauh dari rumahnya. Dengan tergesa-gesa, ia membawa perahu ke dermaga kecil dan lari ke dalam rumahnya. Malam itu, Arman jatuh sakit, tubuhnya demam tinggi, dan ia terus bergumam tentang perempuan di sungai. Penduduk sekitar yang mendengar ceritanya mengaitkan kejadian itu dengan legenda kuntilanak yang sering muncul di Sungai Tanjung Selor, terutama di malam-malam tertentu. Namun, kejadian itu baru awal dari teror yang lebih besar. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti Tanjung Selor. Di rumah kayu kecil di pinggir sungai, Arman terbaring lemah di atas ranjang. Tubuhnya berkeringat dingin, wajahnya pucat, dan matanya tampak kosong. Istrinya, Siti, sibuk mengelap dahi Arman dengan kain basah, sementara tetangga-tetangga berdatangan untuk melihat keadaannya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Siti?" tanya Pak Jalil, tetangga yang juga sahabat Arman. Siti menggelengkan kepala, matanya tampak lelah. Dia bilang ketemu perempuan di sungai.
tapi sampai sekarang nggak mau cerita lebih banyak. Tadi malam dia terus ngomong sendiri, kayak orang kesurupan. Pak Jalil menghela napas panjang. Ia tahu Sungai Tanjung Selor menyimpan banyak misteri. Ada cerita tentang orang-orang yang hilang secara misterius atau yang kembali tetapi menjadi linglung seperti Arman. Namun ia tak menyangka sahabatnya akan menjadi korban selanjutnya. Tiba-tiba Arman membuka mata. Ia menatap langit-langit dengan pandangan kosong sebelum mengucapkan sesuatu dengan suara lirih. Dia belum pergi. Semua orang di dalam rumah tertegun. Siti menggenggam tangan suaminya dengan erat. "Siapa yang belum pergi, Mas?" tanyanya dengan suara bergetar. Arman tidak menjawab. Matanya tetap terpaku ke atas dan tubuhnya mulai gemetar. Siti panik, lalu memanggil dukun kampung, Makna, yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Makna adalah seorang perempuan tua yang dihormati di kampung tersebut. Ia dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus dan mengusir gangguan gaib. Ketika Siti datang memanggilnya, Makna langsung membawa beberapa peralatan ritual, termasuk dupa dan sebotol air yang sudah didoakan. Ketika tiba di rumah Arman, Makna langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari sudah mulai naik. Ia mendekati Arman yang masih berbaring dengan wajah pucat. "Arman," panggil Makna dengan suara pelan namun tegas. "Coba cerita, apa yang kamu lihat di sungai semalam?" Arman menggigit bibirnya. Ia terlihat ragu-ragu, tetapi setelah beberapa saat, ia mulai berbicara dengan suara pelan. Aku lihat perempuan di tepi sungai. Awalnya aku pikir dia cuma penumpang biasa. Tapi dia nggak manusia, Mak." Semua orang di ruangan itu terdiam. Pak Jalil dan Siti saling bertukar pandang, sementara Makna tetap tenang mendengarkan. Dia muncul di perahuku, wajahnya hancur separuh dan matanya hitam. Dia bilang, "Dia akan menemani aku." Suara Arman mulai bergetar dan ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Makna mengangguk pelan. "Itu kuntilanak," katanya tanpa basa-basi. "Dia sudah mengincar kamu. Tapi kenapa? Apa kamu melakukan sesuatu di sungai yang bisa bikin dia marah?" Arman menggeleng lemah. "Aku nggak tahu, Mak. Aku cuma kerja seperti biasa." Makna termenung sejenak, lalu menyalakan dupa. Asap tipis mulai mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma yang khas. Ia memejamkan mata. Mulutnya melafalkan doa-doa yang terdengar asing di telinga orang-orang. Tiba-tiba, suara tawa pelan terdengar dari sudut ruangan. Semua orang langsung menoleh ke arah suara itu. Di pojok ruangan, bayangan hitam samar terlihat berdiri, meskipun tidak ada sumber cahaya yang bisa memproyeksikannya. Siti menjerit kecil, sementara Pak Jalil mundur beberapa langkah. Hanya Makna yang tetap tenang. Ia membuka matanya dan menatap bayangan itu dengan tajam. "Kamu bukan milik tempat ini," ujar Makna dengan suara tegas. "Pergi dari sini, atau aku akan memaksamu." Namun, bayangan itu tidak bergerak. Sebaliknya, suara tawanya semakin keras, hingga terdengar seperti mengejek. Asap dupa yang mengepul tiba-tiba berhenti, seolah-olah udara di ruangan itu menjadi beku. Makna mengambil botol air doa dan menyiramkannya ke arah bayangan tersebut. Seketika, suara tawa berhenti dan bayangan itu menghilang. Tetapi, Makna tahu masalah ini belum selesai. Setelah ritual selesai, Makna duduk di samping Arman dan bertanya lagi,
Kamu yakin nggak ada yang kamu lakukan di sungai? Bahkan hal kecil sekalipun? Arman mengingat-ingat, lalu tiba-tiba wajahnya berubah. Aku ingat, Mak. Malam sebelumnya, aku mendengar suara seperti bayi menangis di tepi sungai. Aku pikir itu cuma suara binatang, jadi aku abaikan. Tapi aku buang sisa rokokku ke air. Maknah mengangguk perlahan, seolah-olah semuanya mulai masuk akal. Kuntilanak sering diasosiasikan dengan bayi atau kematian anak. Bisa jadi suara itu adalah bagian dari gangguannya. Dan kamu mungkin tanpa sadar sudah tidak menghormati tempat itu. Arman merasa dadanya semakin sesak. Ia tidak pernah berpikir bahwa tindakan kecilnya bisa membawa bencana seperti ini. Maknah berdiri dan berkata, "Kita harus pergi ke sungai malam ini. Kalau tidak, dia tidak akan berhenti mengejar kamu." Mendengar itu, Siti langsung memohon, "Mak, jangan. Bagaimana kalau dia semakin marah?" Maknah hanya menggeleng. Kalau kita tidak menyelesaikan ini, semuanya akan semakin buruk. Malam itu, mereka berangkat ke tepi sungai dengan membawa dupa, sesajen, dan beberapa benda lain yang diperlukan untuk ritual. Maknah memimpin, diikuti oleh Arman, Pak Jalil, dan beberapa tetangga yang ingin membantu. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik yang biasanya ramai, sekarang nyaris tak terdengar. Ketika mereka tiba di lokasi tempat Arman melihat perempuan itu, Maknah segera memulai ritual. Ia menyalakan dupa dan mulai melafalkan doa-doa. Namun, sebelum ritual selesai, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat api lilin mereka padam. Dari dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki, diikuti dengan suara tawa yang familiar bagi Arman. Semua orang berdiri mematung, merasa hawa dingin menyusup ke tulang. Dari kegelapan, muncul sosok perempuan bergaun putih dengan wajah hancur. Ia melayang perlahan ke arah mereka, matanya yang hitam memandang tajam ke arah Arman. "Dia datang," bisik Arman dengan suara gemetar. Maknah berdiri tegak, mengangkat tangannya dan berteriak, "Jangan mendekat, pergilah ke tempat asalmu." Namun, kuntilanak itu hanya tertawa lagi. Suaranya memekakan telinga. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar, mendekati Arman dengan tangan terulur. Hembusan angin malam terasa semakin menusuk, membawa aroma anyir yang menyengat. Di tepi sungai itu, suasana semakin mencekam. Sosok kuntilanak melayang mendekati Arman dengan cepat, seolah-olah ia hanya memiliki satu tujuan, mengambil nyawa lelaki malang itu. "Jangan mundur!" seru Maknah sambil mengangkat botol air doa dan menyiramkan isinya ke arah kuntilanak tersebut. Air itu memercik, membentuk kabut tipis yang menyelimuti sosok menyeramkan itu. Tawa kuntilanak terhenti sejenak, berganti dengan suara desisan panjang, seperti ular yang terganggu. Namun, bukannya menghilang, sosok itu justru tampak semakin marah. Matanya yang hitam, pekat kini menatap Maknah dengan tajam. Tubuhnya melayang lebih tinggi. Rambutnya berkibar liar, seperti tertiup badai. "Aku tidak akan pergi," jeritnya. Suaranya menggelegar seperti datang dari berbagai arah sekaligus. "Dia sudah melihatku, dan dia adalah milikku." Arman gemetar hebat, tubuhnya terasa kaku,
seolah-olah ada sesuatu yang mencengkeramnya. "Mak, saya nggak kuat." Dia semakin dekat, lirihnya dengan suara penuh ketakutan. Maknah tidak gentar. Ia mengangkat dupa yang menyala, mengayunkannya ke arah kuntilanak sambil melafalkan mantra-mantra dengan suara yang semakin keras. Asap dupa itu menyebar, menciptakan lingkaran pelindung di sekitar mereka. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Dari dalam air sungai, muncul gelembung-gelembung besar, diikuti oleh bayangan hitam yang perlahan naik ke permukaan. Bayangan itu berbentuk seperti tubuh manusia, tetapi tidak memiliki wajah. Maknah menghentikan doanya, matanya membelalak. "Ini tidak wajar," gumamnya pelan. "Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kuntilanak di sini." Pak Jalil, yang berdiri di belakang Maknah, menunjuk ke arah air dengan tangan gemetar. "Mak, itu apa? Apa itu juga bagian dari gangguan ini?" Maknah tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan energi yang ada di sekitar mereka. Kemudian, ia berbicara dengan nada serius. "Ada sesuatu di dasar sungai ini. Sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan mungkin inilah yang membuat kuntilanak itu semakin ganas." Arman semakin ketakutan. "Mak, maksudnya apa? Apa saya sudah mengganggu sesuatu yang lebih besar?" Maknah menatap Arman dengan penuh empati. "Mungkin bukan kamu yang memulai ini, Nak. Tapi keberadaanmu di sungai malam itu membuka jalan bagi mereka untuk muncul." Ia lalu memandang ke arah bayangan hitam yang masih berdiri di tengah air. Kuntilanak ini bukan pengganggu biasa. Dia seperti penjaga bagi sesuatu yang terkubur di sini. Maknah memutuskan bahwa mereka harus menyelesaikan ritual dengan cara yang lebih mendalam. Ia meminta Siti dan beberapa tetangga untuk membawa sesajen tambahan dari rumah, termasuk nasi kuning, bunga 7 rupa, dan kemenyan. Sementara menunggu, Maknah mencoba menenangkan kuntilanak yang masih melayang di dekat mereka. Ia berbicara dengan suara tenang, tetapi tegas. "Kamu tidak perlu mengambil nyawa siapapun lagi. Jika ada dendam, katakan. Jika ada sesuatu yang harus kami selesaikan, tunjukkan jalanmu." Untuk beberapa saat, kuntilanak itu diam. Hanya suara angin dan riak air yang terdengar. Tetapi kemudian, ia berbicara dengan nada rendah yang hampir tidak terdengar. "Mereka mengambilku, membuangku di sini, bersama bayiku." Semua orang yang mendengar ucapan itu merinding. Arman merasa seolah-olah tenggorokannya tercekat. "Apa maksudnya, Mak? Siapa yang membuangnya?" Maknah menarik napas panjang. Mungkin ini adalah kasus lama, pembunuhan, atau seseorang yang meninggal tidak wajar di sungai ini. Dan arwahnya tetap tinggal karena dendam yang belum terbalas. Ketika sesajen tiba, Maknah mulai melakukan ritual lengkap. Ia menyalakan kemenyan, menaburkan bunga 7 rupa ke air sungai, dan melafalkan doa-doa panjang. Arman diminta untuk duduk di tengah lingkaran yang dibuat dengan garam. Sementara, Maknah terus melantunkan mantra. Tiba-tiba, kuntilanak itu melayang lebih dekat, tetapi kali ini ia tidak tampak menyerang. Wajahnya yang menyeramkan berubah, menampakkan ekspresi sedih. Ia menatap Arman dengan mata yang basah sebelum berbicara lagi. Mereka tidak akan berhenti sampai semuanya ditemukan. Maknah menghentikan doanya dan bertanya, "Apa yang harus kami temukan? Apa yang tersimpan di dasar sungai ini?" Namun, kuntilanak itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia melayang perlahan ke arah sungai, tubuhnya tenggelam ke dalam air hitam yang tenang.
Saat ia menghilang, suara tangis bayi terdengar samar, menggema di udara malam. Pak Jalil yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. "Mak, saya ingat dulu pernah ada cerita tentang seorang perempuan yang hilang di sungai ini. Katanya, dia dibunuh dan tubuhnya dibuang ke air bersama bayinya. Tapi itu sudah lama sekali, mungkin puluhan tahun lalu." Maknah menatap Pak Jalil dengan serius. "Itu berarti kita harus menemukan jasadnya. Kalau tidak, arwahnya tidak akan pernah tenang." Keesokan paginya, Maknah memimpin sekelompok warga untuk mencari di sekitar area sungai yang disebutkan oleh kuntilanak. Dengan perahu kecil, mereka menelusuri tepian sungai, mencoba menemukan petunjuk apapun yang bisa mengarah pada jasad perempuan itu. Arman, meskipun masih lemah, ikut serta dalam pencarian. Ia merasa bahwa ini adalah tanggung jawabnya, terutama setelah mengetahui bahwa ia secara tidak sengaja telah membuka kembali luka lama. Pencarian berlangsung selama beberapa jam tanpa hasil. Tetapi, ketika mereka hampir menyerah, salah satu warga melihat sesuatu yang aneh di dasar sungai. Dengan menggunakan jaring, mereka menarik benda itu ke atas. Yang mereka temukan adalah sebuah kain putih lusuh yang sudah hampir hancur, tetapi masih memperlihatkan bentuk seperti gendongan bayi. Di dalamnya terdapat tulang-tulang kecil yang sudah bercampur dengan lumpur. Semua orang terdiam. Siti, yang ikut membantu di tepian, tidak bisa menahan air matanya. "Jadi ini bayinya?" Maknah mengangguk perlahan. "Ya, tapi kita harus mencari tubuh ibunya juga." Namun, sebelum mereka melanjutkan pencarian, air sungai tiba-tiba bergolak. Dari dalam air, muncul sosok perempuan dengan wajah yang utuh, tetapi penuh luka. Ia berdiri di atas permukaan air, menatap mereka dengan ekspresi penuh kesedihan. Sosok itu menunjuk ke arah tertentu di sungai, seolah-olah memberi petunjuk. Tanpa ragu, Maknah dan warga bergerak ke arah yang ditunjukkan, dan di sana mereka menemukan sisa-sisa tulang manusia yang terbungkus kain lusuh lainnya. Ketika jasad itu diangkat ke daratan, suara tangis bayi terdengar untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya menghilang bersama hembusan angin. Pagi itu, suasana di tepi sungai terasa berat. Tulang belulang yang mereka temukan telah diletakkan dengan hati-hati di atas kain putih yang baru. Maknah berdiri di tengah lingkaran warga, wajahnya terlihat penuh beban. Ia tahu bahwa pekerjaan mereka belum selesai. "Jasadnya sudah kita temukan, tapi arwahnya masih terjebak di sini," ujar Maknah sambil menatap tulang-tulang tersebut. Kuntilanak itu tidak hanya ingin ditemukan, dia ingin keadilan untuk dirinya dan bayinya. Arman, yang berdiri di samping Siti, tampak semakin gelisah. "Mak, kalau dia mau keadilan, apa yang bisa kita lakukan? Ini sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Siapa yang harus bertanggung jawab?" Maknah menghela napas panjang. Terkadang, keadilan bukan berarti menghukum pelaku. Kadang, keadilan adalah memberikan penghormatan yang layak bagi mereka yang telah tiada. Kita harus memakamkan jasad ini dengan cara yang benar, sambil memohon agar arwahnya bisa pergi dengan tenang. Maknah segera mengatur segala sesuatunya. Ia meminta bantuan warga untuk menggali makam sederhana di pinggir sungai, tidak jauh dari tempat mereka menemukan jasad tersebut. Tempat itu dipilih karena dipercaya dekat dengan lokasi arwah perempuan itu kehilangan nyawanya.
sehingga akan memudahkannya untuk beristirahat dengan damai. Di sisi lain, sesajen yang lebih besar dipersiapkan. Bunga 7 rupa, dupa, nasi kuning, ayam panggang, dan beberapa benda lain diletakkan di sekitar makam sebagai simbol penghormatan terakhir. Saat semua sudah siap, Maknah memimpin doa dengan khusyuk. Ia melafalkan mantra-mantra kuno, memohon kepada Tuhan dan leluhur agar memberikan jalan bagi arwah perempuan itu dan bayinya untuk berpulang. Namun, ketika prosesi hampir selesai, angin tiba-tiba bertiup kencang. Asap dupa yang tadinya naik perlahan, kini berputar-putar dengan liar, menciptakan pusaran kecil di udara. Warga yang hadir merasa bulu kuduk mereka meremang. "Dia datang," bisik Maknah. Dan benar saja, di atas makam yang masih terbuka, sosok kuntilanak itu muncul. Tetapi kali ini, ia tidak tampak menyeramkan. Wajahnya yang sebelumnya hancur, kini tampak lebih utuh, meskipun masih ada bekas luka yang menghitam. Ia melayang dengan pelan, menatap tulang belulang di hadapannya dengan mata yang penuh kesedihan. "Aku hanya ingin pulang," bisiknya. Maknah maju beberapa langkah, berdiri di hadapan kuntilanak itu. "Kami sudah menemukanmu. Kami akan mengantarkanmu pulang, tapi kamu harus berjanji untuk tidak mengganggu lagi siapapun, di sini atau dimanapun." Kuntilanak itu mengangguk perlahan. Ia kemudian menoleh ke arah Arman, membuat lelaki itu terkejut dan hampir terjatuh ke belakang. "Terima kasih, karena telah membawaku kembali," ujarnya dengan suara lirih, sebelum tubuhnya perlahan memudar, menghilang bersama hembusan angin malam. Setelah kuntilanak itu menghilang, suasana kembali tenang. Prosesi pemakaman dilanjutkan hingga selesai, dan para warga pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan lega. Arman, yang sejak awal merasa paling terancam, akhirnya bisa bernapas sedikit lebih lega. Namun, Maknah tahu bahwa ini belum sepenuhnya berakhir. Ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikirannya, terutama tentang bayangan hitam yang muncul di sungai malam sebelumnya. "Saya rasa masalah ini lebih dalam dari yang kita pikirkan," ujar Maknah kepada Pak Jalil saat mereka berdua duduk di teras rumahnya malam itu. "Maksudnya, Mak?" tanya Pak Jalil. Maknah menatap ke arah sungai yang membentang gelap di kejauhan. Arwah perempuan itu sudah tenang, tapi ada sesuatu di dasar sungai ini. Sesuatu yang lebih tua dan lebih berbahaya. Benar saja, malam itu keluarga Arman kembali mengalami gangguan. Meskipun kuntilanak itu telah pergi, suara-suara aneh masih terdengar di sekitar rumah mereka. Ketukan di dinding, suara langkah kaki di atap, hingga bayangan hitam yang sesekali melintas di luar jendela membuat mereka tidak bisa tidur. Siti yang sudah sangat lelah akhirnya memutuskan untuk memanggil Maknah ke rumah mereka keesokan harinya. Ketika Maknah tiba, ia langsung merasakan energi yang tidak biasa. Ini bukan arwah kuntilanak itu. Ini sesuatu yang lain, kata Maknah sambil mengelilingi rumah, mencoba melacak sumber gangguan tersebut. Ketika ia tiba di belakang rumah, tempat Arman biasa menyimpan perahunya, Maknah berhenti. Ia menatap tajam ke arah sungai, lalu berkata, "Ada sesuatu di sana, dan kita harus segera mencari tahu apa itu, sebelum semuanya menjadi lebih buruk." Maknah meminta Arman dan Pak Jalil untuk menemani dirinya kembali ke sungai malam itu. Dengan membawa beberapa peralatan ritual, mereka menyusuri tepi sungai, mencoba merasakan kehadiran makhluk atau energi yang mengganggu. Di tengah perjalanan,
Arman tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia berhenti, menatap air sungai dengan mata yang membelalak. "Mak, di sana!" serunya sambil menunjuk ke arah bayangan yang bergerak di bawah permukaan air. Pak Jalil menatap ke arah yang sama, tetapi tidak melihat apa-apa. "Apa yang kamu lihat, Man?" "Bayangan hitam itu, Pak. Sama seperti yang saya lihat waktu pertama kali diganggu kuntilanak." Makna meminta mereka untuk berhenti dan diam. Ia menyalakan dupa dan mulai melafalkan mantra, mencoba memanggil energi atau makhluk yang ada di sana untuk muncul. Tidak butuh waktu lama, air sungai mulai bergejolak. Gelembung besar muncul di permukaan, diikuti oleh suara seperti raungan rendah yang menggema. Dari dalam air muncul bayangan besar, lebih besar dari yang mereka bayangkan sebelumnya. "Ini bukan arwah manusia," bisik Makna, wajahnya tegang. "Ini sesuatu yang lain, sesuatu yang telah tidur di sungai ini selama bertahun-tahun." Bayangan itu perlahan naik ke permukaan, memperlihatkan bentuknya yang samar. Tubuhnya besar, seperti manusia, tetapi tidak memiliki wajah. Hanya rongga hitam yang menganga di bagian kepala. Makhluk itu berdiri di atas air, menatap mereka dengan kehadiran yang mengintimidasi. "Apa yang kalian lakukan di wilayahku?" Suara makhluk itu bergema, membuat air sungai bergetar. Makna memberanikan diri untuk maju. "Kami tidak berniat mengganggumu. Kami hanya ingin tahu apa yang membuatmu marah, sehingga kamu mengganggu orang-orang di sini." Makhluk itu terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Kalian membangunkan sesuatu yang tidak boleh dibangunkan, dan sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun pergi." Das, malam itu di tepi sungai, suasana semakin mencekam. Makhluk besar tanpa wajah berdiri di atas permukaan air, tubuhnya hitam pekat, seperti bayangan yang tidak memiliki wujud nyata. Udara di sekitarnya terasa berat, menekan dada mereka yang ada di sana. Makna berdiri di depan Arman dan Pak Jalil, melindungi mereka dengan tubuh kecilnya yang terlihat rapuh. Tetapi sorot matanya tajam, penuh keberanian. "Kau siapa? Dan apa yang kau inginkan?" tanya Makna dengan suara tegas, meskipun di dalam hatinya ada ketakutan besar yang sulit disembunyikan. Makhluk itu tertawa. Suara menggelegarnya terdengar seperti gemuruh air terjun. "Aku bukan siapa-siapa. Aku adalah apa yang mereka sebut penjaga. Dan kalian telah melanggar wilayahku." Makna mencoba menggali lebih dalam. "Penjaga apa? Kenapa kau mengganggu orang-orang yang tinggal di sekitar sini? Apa yang sebenarnya terjadi di sungai ini?" Makhluk itu bergerak perlahan, tubuhnya yang besar memutar seperti sedang menilai mereka. "Sungai ini adalah tempatku berdiam. Selama bertahun-tahun, aku dibiarkan sendiri, hingga seseorang datang dan membangunkan amarahku. Kuntilanak itu adalah bagian kecil dari kekacauan yang kalian manusia sebabkan." Arman yang mendengarkan dari belakang tiba-tiba merasa darahnya membeku. Apa maksudnya saya? Apakah ini semua karena saya datang ke sungai malam itu?" Makhluk itu mengangguk pelan. "Kehadiranmu membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Kau telah membawa kembali kenangan lama. Dan kini, aku tidak akan membiarkan siapapun pergi tanpa membayar harga." Pak Jalil berbisin kepada Makna, "Mak, ini jelas bukan arwah manusia. Ini mungkin makhluk gaib yang lebih tua, yang sudah tinggal di sini sebelum kita semua." Makna mengangguk.
memahami situasi yang semakin rumit. Aku tahu, ini adalah penunggu sungai, semacam entitas penjaga yang tidak seharusnya diganggu. Maknah mengambil dupa dan bunga 7 rupa dari tasnya, lalu mulai membakar dupa tersebut. Asap putih naik ke udara, menciptakan lingkaran pelindung di sekitar mereka. Ia melafalkan doa-doa panjang, memohon perlindungan dari Tuhan dan leluhur. Jika kau adalah penjaga sungai, maka aku mohon maaf atas gangguan yang telah terjadi. Kami tidak berniat melawanmu, tetapi kami hanya ingin memulihkan kedamaian di tempat ini, kata Maknah. Namun, makhluk itu tidak tampak terpengaruh. Suaranya bergema dengan nada marah. Kedamaian? Kalian manusia tidak tahu arti kedamaian. Kalian datang, merusak, membuang sampah, bahkan membuang mayat di sungai ini. Aku telah menahan amarahku terlalu lama, tetapi kini aku tidak akan diam lagi. Dengan itu, makhluk tersebut mengangkat tangannya yang besar, dan air sungai mulai bergolak hebat. Ombak kecil muncul, menghantam tepi sungai dan membuat mereka semua kehilangan keseimbangan. Arman jatuh tersungkur, tubuhnya terasa lemas. "Mak, kita nggak mungkin menang melawan dia," katanya dengan suara gemetar. Tetapi Maknah tidak menyerah. Ia menggenggam erat dupa di tangannya dan melafalkan mantra lebih keras. "Kau tidak berhak mengambil nyawa siapapun di sini. Jika kami telah berbuat salah, maka tunjukkan caranya agar kami bisa memperbaiki semuanya." Makhluk itu mendekat. Tubuhnya yang besar kini hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Udara di sekitarnya semakin dingin, membuat napas mereka terasa berat. "Tunjukkan caranya?" tanya makhluk itu dengan suara sinis. "Satu-satunya cara adalah dengan meninggalkan sungai ini selamanya. Jangan ada manusia yang berani kembali ke sini." Maknah tahu bahwa permintaan itu mustahil dipenuhi. Sungai Tanjung Selor adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat sekitar, sumber air, dan jalur transportasi. Ia harus menemukan cara untuk menenangkan makhluk itu tanpa harus memenuhi tuntutannya. Jika kau adalah penjaga, maka kau juga tahu bahwa sungai ini adalah hidup bagi banyak orang. Kami tidak bisa meninggalkannya, tetapi kami berjanji akan menjaga dan menghormatinya. Kami akan memperbaiki kesalahan kami, ujar Maknah dengan nada penuh keyakinan. Makhluk itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata Maknah. Tetapi kemudian ia menggelengkan kepala. "Janji kalian tidak berarti apa-apa bagiku. Aku membutuhkan jaminan, sesuatu yang nyata." Tiba-tiba, ia menoleh ke arah Arman. "Dan kau adalah yang membuka pintu ini. Kau yang harus membayarnya." Arman merasa tubuhnya kaku, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke arah makhluk itu. Ia berteriak, "Mak, tolong saya tidak mau mati." Maknah berusaha keras melawan kekuatan makhluk itu dengan mantra dan doa, tetapi energi makhluk tersebut terlalu kuat. Ia menyadari bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang lebih besar untuk menghentikannya. Dengan keberanian yang tiba-tiba muncul, Arman berdiri. Tubuhnya gemetar, tetapi ia menatap makhluk itu dengan tatapan penuh tekad. "Kalau memang ini salah saya, maka ambil saya. Tapi jangan ganggu orang lain lagi." Maknah berteriak, "Arman, jangan pernah menyerahkan dirimu." Namun, makhluk itu tertawa puas. "Itu yang aku inginkan. Keberanian seperti itu jarang ditemukan.
Tetapi aku tidak membutuhkan nyawamu. Aku hanya membutuhkan janjimu." Arman bingung. "Janjiku? Apa maksudmu?" Makhluk itu menunduk, mendekat ke wajah Arman yang pucat. "Janjilah untuk menjaga sungai ini. Jadilah pelindungnya, sebagaimana aku telah melindunginya selama ini. Jika kau melanggar janji itu, aku akan kembali, dan kali ini aku akan mengambil lebih dari sekadar nyawamu." Arman mengangguk, meskipun tubuhnya gemetar hebat. "Saya janji, saya akan menjaga sungai ini sebaik mungkin." Setelah mendengar janji itu, makhluk tersebut perlahan memudar. Tubuhnya menyatu kembali dengan air sungai. Suara gemuruh hilang, dan suasana malam menjadi tenang. Makna menghela napas panjang, lalu berbalik menatap Arman. "Kau telah membuat janji besar. Jangan pernah mengingkarinya, atau kau akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih buruk." Arman mengangguk pelan, masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. "Saya mengerti, Mak. Mulai sekarang, saya akan menjaga sungai ini." Sejak malam itu, Arman menjadi orang yang berbeda. Ia lebih peduli terhadap lingkungan dan berusaha melibatkan warga untuk menjaga kebersihan dan keasrian Sungai Tanjung Selor. Gangguan-gangguan mistis pun berhenti, dan sungai kembali menjadi tempat yang tenang. Tetapi bagi Arman, janji itu adalah beban yang selalu ia ingat. Karena ia tahu, jika ia lalai, makhluk itu akan kembali, dan kali ini tidak ada lagi kesempatan kedua.